Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada para dosen pembimbing Studio 2 Geospasial. Di sini kami akan memaparkan tentang karakteristik dan analisis wilayah Kecamatan Bale Endah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Muhammad Raihan Anakaryaman, Dika Lukmana Saputra, Debbie Safa Anifa, Armeliana Safna, Rivaldi Noval Gumilar, dan juga Lina Azizah Nur Fadilah. Pada tugas kali ini kita terdapat beberapa aspek dalam daftar isinya. Terdapat pendahuluan, kependudukan, menjelaskan gambaran umum, analisis fisik dasar, analisis kependudukan, analisis ekonomi, analisis tingkat pelayanan dan kebutuhan sarana, dan juga analisis tingkat pelayanan dan kebutuhan prasarana. Bab 1 pendahuluan. Pada mata kuliah kali ini, program studi perencanaan wilayah kota yang bertujuan melatih mahasiswa agar mampu menyusun konsep pengembangan pengelolaan suatu wilayah dan lingkungan dengan menggunakan data yang sesungguhnya. Dan ada juga ruang lingkup. Ruang lingkup itu dibagi menjadi dua. Ada ruang lingkup materi dan ada ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup materi yaitu untuk mengetahui suatu proses perencanaan di suatu wilayah tadi dengan melakukan atau melalui suatu siklus perencanaan yang dimulai dari impresi wilayah tadi, identifikasi isu dan permasalahan wilayah, pengumpulan data, pengelolaan, analisis yang terkait dalam pengambilan keputusan perencanaan wilayah tadi sehingga dapat menghasilkan arahan dan rekomendasi tempat untuk mengatasi isu dan permasalahan yang terjadi di wilayah terkait. Beberapa aspek ruang lingkup Studio 2 Geospasial. Yang pertama ada fisik dasar, demografi, sosial budaya, perekonomian, sarana dan prasarana, kelembagaan, keuangan, kebijakan, dan transportasi. Dan ada juga beberapa daftar desa atau kelurahan di Kecamatan Bale Endah. Ada Kecamatan Andir, Kecamatan Bale Endah, Kecamatan Jelekong, Malakasari, Manggahang, Rancamanyar, Bojong Malaka, dan Warga Mekar. Selanjutnya untuk bab 2 kedudukan Kecamatan Bale Endah dalam konstelasi regional. Yang pertama itu terkait kebijakan spasial. Kebijakan spasial dari Kecamatan Bale Endah sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada rencana struktur ruang dan yang kedua itu ada rencana pola ruang. Nah, Kecamatan Bale Endah sendiri dalam RT/RW Kabupaten Bandung tahun 2016 sampai 2036 itu termasuk ke dalam kawasan Bandung Selatan atau KBS yang wilayahnya itu berada pada ketinggian di atas 750 mdpl bagian selatan Cekungan Bandung. Bale Endah ini dalam lingkup wilayah RT/RW Kabupaten Bandung mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki luas wilayah kurang lebih seluas 4.155 hektar atau sebesar 2,36% dari total keseluruhan Kabupaten Bandung. Nah, untuk rencana struktur ruangnya sendiri, Kecamatan Bale Endah ini terbagi menjadi rencana pusat pelayanan, rencana sistem jaringan jalan, rencana sistem jaringan air bersih. Sementara untuk rencana pola ruang terbagi menjadi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Nah, ini merupakan peta pola ruang dan struktur ruang. Untuk peta pola ruangnya itu, Bale Endah terbagi ke dalam 8 klasifikasi wilayah, dan untuk rencana struktur ruangnya itu, Bale Endah terdapat beberapa rencana pembangunan seperti sadap, lalu ada polder, ada menata komunikasi, peningkatan status jalan Bale Endah, LRT, jalan rencana, irigasi, arteri, dan bagian-bagian telekomunikasi dan juga transportasi udara. Selanjutnya, yaitu kebijakan pembangunan. Ada beberapa kebijakan pembangunan yang ada di Kecamatan Bale Endah, yaitu
Di antaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program disiplin aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, dan lain-lain. Selanjutnya. Bab 3, gambaran umum kecamatan. Pada bab 3 ini yang pertama adalah kondisi fisik lingkungan dasar, yaitu aspek fisik dasar membahas tentang kondisi topografi, geologi, jenis tanah, kondisi hidrologi, hidrogeologi, klimatologi, dan penggunaan lahan. Yang pertama terdapat kondisi topografi dan kemiringan lereng. Seperti kita lihat pada peta, kondisi topografi yang ada di Kecamatan Balendah sendiri memiliki variasi, yaitu terdapat kondisi topografi yang datar, landai, agak curam, dan juga sangat curam. Dan juga Kecamatan Balendah sendiri memiliki range ketinggian yaitu 1000 mdpl, di mana ketinggian ini memiliki ketinggian yang cukup tinggi, namun dibanding dengan beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, kecamatan topografi cenderung tidak terlalu tinggi karena memiliki beberapa bukit dan juga gunung-gunung kecil, tidak seperti beberapa kecamatan yang lain. Yang kedua, ada kondisi geologi dan juga jenis tanah. Dari kondisi geologi, Kecamatan Balendah sendiri memiliki dua jenis geologi atau batuan tanah, yaitu aluvial dan juga endapan kuarter, di mana aluvial dan endapan kuarter sendiri memiliki keuntungan bagi Kecamatan Balendah itu sendiri, yaitu dapat mensuburkan atau memiliki tanah yang bersifat subur dalam aspek pertanian dan juga perkebunan. Untuk jenis tanah, itu sendiri memiliki 4 jenis tanah, ada aluvial, kelabu, coklat kelabuan, kompleks latosol, dan juga latosol coklat kemerahan, di mana keempat jenis tanah tersebut memiliki sifat yang baik untuk tanaman karena memiliki sifat kesuburan yang lumayan tinggi. Selanjutnya, yaitu ada kondisi hidrologi. Untuk kondisi hidrologi yang terdapat di Kecamatan Bale Endah, ada di bagian utara, yaitu diikuti oleh aliran Sungai Citarum. Klasifikasi hidrologi yang ada di Kecamatan Bale Endah adalah akuifer produktif, sedang, dan daerah air tanah langka. Kecamatan Bale Endah yang terletak di dekat kawasan perbukitan menyebabkan kecamatan ini memiliki mata air dan air tanah yang melimpah. Dapat dilihat pada peta berikut. Selanjutnya untuk kondisi klimatologi yang ada di Kecamatan Balendah. Hampir keseluruhan dari wilayah Kecamatan Balendah ini memiliki angka curah hujan sebesar 2.000 mm dan hanya sedikit wilayah yang memiliki angka curah hujan 2.000 sampai 2.500 mm. Nah, dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa rata-rata curah hujan yang terjadi ini adalah lumayan lebat dan jarang sekali terjadi hujan di Kecamatan Balendah per tahunnya. Curah hujan tersebut juga terbilang sudah cukup untuk memenuhi pertanian sawah hujan yang ada di Kecamatan Balendah ini dengan suhu rata-rata di Kecamatan Balendah itu berkisar pada 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu kondisi rawan bencana alam yang ada di Bale Endah sendiri. Terdapat 2 bencana alam, yaitu bencana alam gempa dan juga bencana alam banjir. Di Kecamatan Bale Endah, pada rawan bencana alam gempa memiliki 3 klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Yang merupakan kawasan tinggi rawan bencana alam tersebut merupakan daerah utara yang di dekat kota Bandung dan memiliki tingkat rendah berada di daerah selatan, di mana daerah tersebut sudah memiliki ketinggian dan kemiringan lereng yang beragam. Sama halnya dengan rawan bencana banjir, daerah yang dekat dengan kota Bandung terancam banjir lebih besar karena
pada daerah tersebut terdapat sungai yang besar juga dan merupakan dataran rendah. Selanjutnya ada kondisi penggunaan lahan di Kecamatan Bale Endah. Dalam Kecamatan Bale Endah terdapat banyak sekali jenis penggunaan lahan, yang salah satunya merupakan industri, lalu ada penggunaan lahan di bidang pertanian, lalu ada penggunaan lahan di bidang perkebunan, dan ada juga penggunaan lahan di bidang pertambangan, lalu ada juga yang merupakan mayoritas di Kecamatan Bale Endah, yaitu penggunaan lahan di bagian permukiman. Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah sendiri memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, yaitu sekitar 250 lebih dari tahun ke tahunnya. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup tinggi dibanding beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Namun pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup juga dari 266.000 menjadi 240.000. Hal ini memang ada beberapa faktor seperti migrasi dan yang lainnya. Namun terjadi pertumbuhan juga di beberapa tahun selanjutnya, yaitu 2018 hingga 2020. Selanjutnya ada jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Kecamatan Bale Endah sendiri memiliki jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang didominasi oleh jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dibanding jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya adalah jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Bale Endah. Nah, jadi dari hasil data ini merupakan data jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Bale Endah pada tahun 2015. Dapat dilihat pada tabel bahwa Kelurahan Bale Endah sendiri itu memiliki jumlah penduduk dengan Kelurahan Bale Endah dan Kelurahan Andir itu memiliki jumlah penduduk tertinggi dibandingkan jumlah penduduk yang ada pada kelurahan maupun desa lainnya. Dari grafik di atas juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 penduduk yang menempuh atau belum punya ijazah paling tinggi itu berada di Kelurahan Bale Endah, yaitu sebanyak 3.472 jiwa, dan penduduk yang menempuh pendidikan SD paling banyak di Kelurahan Andir sebanyak 80.014 jiwa penduduk. Lalu yang menempuh pendidikan SMP paling banyak berada pada di Kelurahan Bale Endah, yaitu sebanyak 12.557 jiwa, dan penduduk yang menempuh pendidikan SMA paling banyak berada di Kelurahan Bale Endah, yaitu sebanyak 17.024 jiwa. Lalu yang terakhir adalah penduduk menurut pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, yaitu sebanyak 4.614 jiwa. Selanjutnya, yaitu jumlah penduduk menurut struktur umur. Jika kita lihat pada grafik penduduk Kecamatan Bale Endah, sama halnya seperti kebanyakan daerah atau wilayah berkembang lainnya, jumlah penduduk produktif, yaitu usia 15-16 tahun, relatif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dapat dilihat bahwa penduduk usia produktif terbanyak di Kecamatan Bale Endah, yaitu berada di Kelurahan Bale Endah sebanyak 43.431 jiwa. Selanjutnya ada adat istiadat di Kecamatan Bale Endah. Adat istiadat di Kecamatan Bale Endah sama seperti adat Sunda umumnya. Meskipun tidak memiliki banyak, tetapi beberapa daerah memiliki adat dan budaya seperti Desa Malakasari, ada Pencaksilat. Pencaksilat ini merupakan unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari budidaya yang sudah turun-temurun. Produk daerah regional bruto atas dasar harga berlaku yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2014 dan 2019 memiliki total yang paling banyak terdapat di 2019 dengan total 100.204
juta. Dan pada tiap tahunnya PDRB atas dasar harga berlaku ini naik dari tahun ke tahunnya. Selanjutnya ada PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bandung tahun 2014 hingga tahun 2019. Dari semua sektor yang terdapat di Kabupaten Bandung, PDRB yang didapat itu paling tinggi ada pada tahun 2019 dengan angka 82.336.632,92, yang dimana angka PDRB atas data harga konstan ini semakin naik di setiap tahunnya. Berikut beberapa kegiatan ekonomi per sektor yang ada di Kecamatan Bale Endah. Terlihat dari perikanan sendiri ada beberapa jenis seperti lobster, lele, ikan mas, dan juga ikan nila. Namun memang data yang kita dapatkan terkait kegiatan ekonomi per sektor di Kecamatan Bale Endah ini cukup sulit karena beberapa data cenderung tidak ada jumlahnya atau nominalnya seperti itu. Dan juga ini ada beberapa kegiatan ekonomi per sektor, baik dari pertanian maupun industri yang ada di Kecamatan Bale Endah. Oke, kondisi sarana Kecamatan Bale Endah. Kondisi sarana pendidikan di Kecamatan Bale Endah berdasarkan tingkat pendidikan ada 28 TK, 68 SD, dan 17 SMP, dan 8 SMA atau SMK. Kondisi sarana pendidikan di Kecamatan Bale Endah masih belum cukup merata untuk sarana pendidikan yang berada di desa seperti Desa Bale Endah sebagai pusat kecamatan dan desa sekitarnya, seperti Desa Manggahang dan Desa Andir. Sarana pendidikan dalam kondisi yang baik dan memadai untuk mendukung aktivitas belajar masyarakat sekitar, namun untuk beberapa desa yang lokasinya cukup jauh dari Desa Malakasari ada beberapa sarana pendidikan yang memiliki kondisi kurang baik dan kurang cukup sehingga tidak mendukung aktivitas yang ada. Pada sarana kesehatan tersendiri di Kecamatan Bale Endah terdapat beberapa sarana kesehatan seperti adanya Polindes, puskesmas, apotik, rumah sakit, klinik, rumah sakit bersalin, dan lainnya. Pada kondisi sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Bale Endah sudah cukup baik dan kegiatan atau sosialisasi kesehatan sudah ada dan sudah cukup aktif. Dan di sini ada peta sebaran Kecamatan Bale Endah. Selanjutnya untuk sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Bale Endah sendiri, berdasarkan hasil observasi lapangan itu diketahui bahwa sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Bale Endah itu sudah layak dan juga sudah strategis bagi umat muslim yang akan beribadah di sana. Lalu di Kecamatan Bale Endah sendiri, sarana peribadatan yang menunjang itu terdapat masjid, musola. Sementara untuk gereja sendiri tidak ada di sana secara data, tapi setelah melakukan survei terdapat satu gereja di Kecamatan Bale Endah. Kemudian di sebelah kanan ini adalah peta sebaran sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Bale Endah yang telah kami lakukan survei melalui hasil foto. Berikutnya adalah sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Bale Endah atau bisa juga dibilang sarana perdagangan dan jasa. Untuk Kecamatan Bale Endah sendiri, fasilitas perdagangan yang paling banyak tersebar di Kecamatan Bale Endah, yang bahkan ada di setiap desa adalah rumah makan, pasar, kedai, dan warung-warung lain sebagainya. Sedangkan fasilitas perdagangan paling sedikit yang bahkan tidak ada sama sekali di Kecamatan Bale Endah, yaitu fasilitas perdagangan dan jasa hotel.
Fasilitas perekonomian banyak tersebar di Desa Bale Endah dan Desa Rancamanyar, karena Desa Bale Endah dan Desa Rancamanyar sendiri merupakan pusat wilayah pemukiman yang terdapat di Kecamatan Bale Endah. Lalu berikut adalah peta persebaran kondisi sarana perdagangan dan jasa yang terdapat di Kecamatan Bale Endah. Lalu terdapat juga tabel angka jumlah sarana perdagangan dan jasa yang terdapat di Kecamatan Bale Endah berdasarkan data per desa. Pada kondisi prasarana yang ada di Kecamatan Bale Endah, yaitu terdapat beberapa data terkait prasarana jalan, prasarana air bersih, prasarana energi, dan prasarana kebersihan serta prasarana irigasi. Pada Kecamatan Bale Endah sendiri memang untuk terkait data prasarana sendiri cukup sulit, namun dari data yang sudah kami kumpulkan terdapat beberapa data yang menunjukkan bahwa beberapa masyarakat ternyata memang masih beragam terkait prasarana yang mereka gunakan, seperti air bersih. Ternyata masih ada juga beberapa masyarakat yang masih menggunakan MCK, jamban, dan juga masih ada masyarakat yang menggunakan sumur pompa ataupun sumur gali, seperti itu. Dan juga pada kondisi prasarana terdapat prasarana telekomunikasi, di mana telekomunikasi yang ada di Kecamatan Bale Endah sendiri sudah cukup memadai, karena memang banyak beberapa provider yang sudah membangun menara untuk penunjang telekomunikasi, dan juga penyebarannya pun memadai untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Bale Endah itu sendiri. Pada kondisi kelembagaan yang terdapat di Kecamatan Bale Endah, pada sistem kelembagaan yang ada terdiri dari lembaga formal seperti pemerintahan secara vertikal dari kabupaten, yaitu lembaga Kecamatan Bale Endah sendiri, dengan sistem kelembagaan kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat yang didampingi oleh sekretaris camat dan bidang. Semua unsur yang terdapat di kecamatan dan desa memiliki tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, terdapat kelembagaan lainnya seperti desa ataupun kelurahan, dan juga terdapat Dewan Hakim yang terdapat di Kecamatan Bale Endah. Selanjutnya ada SKL morfologi. SKL morfologi ini dilakukan untuk menentukan kemampuan lahan yang dilihat dari morfologi wilayah. Terlihat dalam peta bahwasannya Kecamatan Bale Endah memiliki banyak sekali kemampuan lahan yang cukup timbang kemampuan lahan yang kurang. Dan ada juga SKL kemudahan dikerjakan. SKL kemudahan dikerjakan ini dilakukan untuk menentukan atau mengetahui tingkat kemudahan lahan wilayah atau kawasan untuk dimatangkan dalam proses pembangunan dan pengembangan kawasan. Dalam peta dapat dilihat bahwa kemudahan dikerjakan Kecamatan Bale Endah ini sangat tinggi dan merata. SKL kestabilan lereng ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan lereng di wilayah pengembangan dalam menerima beban akibat dari adanya sebuah pembangunan. Pada peta dilihat bahwa Kecamatan Bale Endah memiliki 60% kestabilan lereng sedang dan 40% kestabilan lereng kurang. SKL kestabilan pondasi di Kecamatan Bale Endah dapat mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mendukung bangunan berat serta pengembangan perkotaan serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. Dapat dilihat pada peta tersebut sebanyak 70% memiliki kestabilan pondasi cukup dan sisanya 30% memiliki kestabilan pondasi kurang. SKL ketersediaan air dapat diketahui untuk
mengetahui kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan guna pengembangan kawasan. Dilihat pada peta tersebut, Kecamatan Bale Endah memiliki ketersediaan air yang rendah di setiap wilayahnya. Lalu ada SKL drainase untuk mengetahui kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun meluas dapat dihindari dan agar tidak terjadinya banjir. Kecamatan Bale Endah memiliki drainase dengan persentase 100% atau cukup. Dapat dilihat pada peta tersebut. Selanjutnya ada SKL pembuangan limbah. Jadi SKL pembuangan limbah ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam pembuangan limbah. Pada Kecamatan Bale Endah terdapat 3 klasifikasi dalam SKL atau Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah. Yang pertama ada kemampuan pembuangan limbah yang tinggi, lalu ada kemampuan pembuangan limbah yang sedang, dan juga kemampuan pembuangan limbah yang cukup. Kecamatan Bale Endah ini sendiri didominasi oleh tingkat pembuangan limbah yang cukup, di mana daerah yang memiliki klasifikasi tersebut adalah daerah yang memang sudah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan kegiatan industri yang besar seperti pabrik-pabrik yang ada di Kecamatan Bale Endah. Selanjutnya adalah SKL terhadap erosi. Ini dilakukan untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, diketahui bahwa Kecamatan Bale Endah memiliki erosi sangat rendah, sedang, dan cukup tinggi. Selanjutnya, SKL terhadap bencana. SKL terhadap bencana ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam untuk menghindari atau mengurangi kerugian. Berdasarkan analisis di atas, Kecamatan Bale Endah ini didominasi oleh kawasan rawan bencana alam sedang, dengan luas total wilayah Kecamatan Bale Endah. Hal tersebut terjadi karena apabila dilihat dari peta rawan gerakan tanah, wilayah Bale Endah ini didominasi oleh gerakan tanah menengah. Selanjutnya yaitu ada SKL kemampuan pengembangan lahan. Peta Satuan Kemampuan Lahan Pengembangan Kecamatan Bale Endah ini diketahui kemampuan lahan Kecamatan Bale Endah untuk pengembangan di mana dari hasil klasifikasi yang didapatkan bahwa terdapat kemampuan pengembangan rendah dan juga pengembangan sedang. Kemampuan pengembangan sedang mendominasi pada Kecamatan Bale Endah ini di mana hal tersebut menjadi hal baik bagi Kecamatan Bale Endah. Namun masih terdapat kemampuan pengembangan rendah di Kecamatan Bale Endah ini. Berikutnya adalah kawasan lindung, yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya. Dilihat dari peta yang ada di layar, ada beberapa kawasan yang memang ditandai sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, yaitu zona resapan air. Zona resapan air merupakan zona yang memang dilindungi supaya menjaga kestabilan resapan air yang ada di Kecamatan Bale Endah itu sendiri. Selanjutnya ada kawasan lindung perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat memang secara teori terdapat beberapa kawasan, yaitu sepadan sungai, sepadan pantai, sepadan waduk, dan sebagainya. Namun memang di Kecamatan Bale Endah sendiri hanya terdapat kawasan sepadan sungai, di mana kawasan sepadan sungai itu perlu dijadikan kawasan lindung supaya menjaga dari keberlangsungan sungai-sungai yang ada di Kecamatan Bale Endah. Dan juga terdapat kawasan rawan bencana alam, seperti yang sudah dijelaskan
tadi memang terdapat beberapa kawasan yang memang rawan dengan bencana alam. Dari kawasan tersebut, memang kawasan tersebut harus dilindungi supaya tidak terjadi dampak yang cukup besar apabila terjadi sebuah bencana alam. Nah, berikut adalah peta kompilasi dari beberapa kawasan-kawasan lindungi yang ada di Kecamatan Bale Endah, yaitu terdapat zona resapan air, sepadan sungai, dan juga kawasan rawan bencana alam. Selanjutnya adalah analisis budidaya Kecamatan Bale Endah. Nah, kawasan budidaya yang ada di Kecamatan Bale Endah ini dapat dibudidayakan dengan berbagai sektor yang ada di Kecamatan Bale Endah. Untuk pemanfaatannya itu dapat dikembangkan dengan baik sesuai dengan potensinya dan diatur melalui peraturan-peraturan yang sudah ada. Untuk yang pertama itu adalah kawasan kesesuaian lahan kawasan hutan produksi. Jadi hutan produksi sendiri merupakan kawasan hutan yang secara ruang itu dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan di luar kehutanan. Berdasarkan hasil analisis dan juga dapat dilihat pada peta, bahwa hutan produksi yang ada di Kecamatan Bale Endah itu terbagi menjadi dua, yaitu hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Untuk hutan produksi terbatas itu, di Bale Endah sendiri memiliki luas lahan sebesar 7,19 hektar atau sebesar 23,18% dari total keseluruhan yang ada di Kecamatan Bale Endah sendiri. Nah, untuk hutan produksi tetapnya itu adalah seluas 23,83 hektar atau seluas 76,82% dari luas keseluruhan hutan produksi yang ada di Kecamatan Bale Endah. Lalu yang kedua adalah kawasan hutan kesesuaian lahan, kawasan pertanian. Nah, kawasan pertanian itu termasuk ke dalam kawasan budidaya atau kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alamnya itu sebagai pertanian yang meliputi kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan juga peternakan. Nah, untuk di Kecamatan Bale Endah sendiri terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu pertanian lahan basah, lahan kering, tanaman tahunan, dan juga tidak sesuai untuk kawasan pertanian. Nah, dari hasil analisis sendiri, luas lahan untuk pertanian lahan basah di Kecamatan Bale Endah itu seluas 48,39 atau seluas 19,29% dari luas keseluruhan yang ada di Kecamatan Bale Endah. Lalu yang kedua itu pertanian lahan kering, yaitu seluas 72,06 hektar atau seluas 28,72 dari luas keseluruhan kawasan pertanian yang ada di Kecamatan Bale Endah. Lalu yang ketiga adalah pertanian tanaman tahunan, yaitu seluas 125,88 atau seluas 50,17% dari luas keseluruhan kawasan pertanian yang ada di Kecamatan Bale Endah. Yang terakhir, tidak sesuai untuk kawasan pertanian itu seluas 4,56 hektar atau seluas 1,82% dari luas keseluruhan kawasan pertanian yang ada di Kecamatan Bale Endah. Yang ketiga, kawasan budidaya kesesuaian lahan kawasan produksi. Nah, untuk kawasan produksi yang ada di Kecamatan Bale Endah sendiri, sama seperti peta sebelumnya, kawasan budidaya kesesuaian lahan kawasan produksi ini menampilkan seluruh hutan produksi tetap. Dalam artian, kawasan perhutanan yang ada di Kecamatan Bale Endah ini memiliki kawasan perhutanan yang dapat diproduksi dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, kawasan budidaya kesesuaian lahan kawasan perdagangan dan jasa. Jadi dari hasil analisis kawasan budidaya perdagangan dan jasa di Kecamatan Bale Endah itu dapat diketahui bahwa Kecamatan Bale Endah memiliki 2 klasifikasi sesuai kawasan perdagangan dan jasa, meliputi kawasan sesuai dengan perdagangan dan jasa dan tidak sesuai dengan perdagangan dan jasa. Untuk kawasan yang sesuai dengan perdagangan dan jasa itu seluas 3.079,16 hektar atau seluas 73,88% dari total keseluruhan yang ada di Kecamatan Bale Endah. Sementara untuk kawasan yang tidak sesuai dengan perdagangan dan jasa itu seluas 1.088,84 hektar atau seluas 26,12% dari total keseluruhan lahan perdagangan dan jasa yang ada di Kecamatan Bale Endah. Lalu untuk kawasan budidaya kesesuaian lahan kawasan industri. Nah, Kecamatan Bale Endah ini memiliki beberapa jenis perindustrian yang dapat dilihat pada peta kawasan budidaya industri. Nah, untuk kawasan industri sendiri terbagi menjadi 2 klasifikasi. Ada yang untuk kawasan sesuai
kawasan industri dan tidak sesuai dengan kawasan industri. Untuk kawasan yang sesuai dengan kawasan industri itu seluas 3.556,93 hektar atau seluas 85,60 dari total luas lahan keseluruhan untuk lahan industri. Sementara untuk tidak sesuai kawasan industri itu ada seluas 598,6 hektar atau seluas 14,40% dari total keseluruhan lahan kawasan industri di Kecamatan Balendah. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesesuaian lahan permukiman. Nah, kesesuaian lahan permukiman ini ditujukan untuk mengetahui kesesuaian lahan yang ada di Kecamatan Balendah yang ditujukan untuk permukiman. Untuk pembuatan petanya itu dibutuhkan beberapa parameter yang meliputi peta hasil analisis kesesuaian lahan kawasan perlindungan bawahnya, lalu peta hasil analisis kesesuaian lahan kawasan perlindungan setempat, peta hasil analisis kawasan suaka alam dan pelestarian alam, peta hasil analisis kesesuaian lahan kawasan dan kawasan rawan bencana alam, peta ketinggian dan kemiringan lereng dengan skala ketelitian peta minimal 1:25.000, dan terakhir peta sebaran saluran irigasi dan LP2B7. Nah, untuk peta kesesuaian kawasan budaya kesesuaian lahan kawasan permukiman itu terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu kesesuaian lahan untuk permukiman dan juga kesesuaian lahan yang tidak sesuai untuk permukiman seperti peta yang ada di gambar. Lalu selanjutnya ada analisis daya dukung dan daya tampung. Daya dukung lahan merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah agar mampu mendukung aktivitas pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Daya dukung merupakan kemampuan suatu wilayah untuk mendukung perkehidupan dan kegiatan makhluk hidup, khususnya manusia dalam suatu wilayah. Analisis daya dukung ini berguna untuk melihat dan mengetahui seberapa mampu suatu wilayah dalam menyediakan lahan pemukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak dalam suatu wilayah. Selanjutnya di sini ada analisis dari daya dukung lahan di Kecamatan Balendah. Dalam peta ini menunjukkan kawasan-kawasan daya dukung lahan yang ada di Kecamatan Balendah. Di Kecamatan Balendah sendiri terdapat 70% yang merupakan kawasan potensial untuk daya dukung lahan dan sisanya merupakan kawasan daya dukung kendala, di mana ada beberapa hal yang diperhatikan seperti kawasan lindung, jenis tanah, dan sebagainya. Untuk kawasan potensial sendiri merupakan kawasan yang bisa dilakukan pembangunan seperti pembangunan area permukiman, area perdagangan dan jasa, ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk klasifikasi kendala merupakan daerah atau kawasan yang susah untuk dibangun untuk kawasan-kawasan permukiman. Selanjutnya ada klasifikasi daya tampung dari Kecamatan Balendah. Dalam peta ini menunjukkan kawasan daya tampung Kecamatan Balendah didominasi oleh daya tampung rendah, namun terdapat beberapa wilayah yang memiliki daya tampung yang sedang dan juga cukup karena sudah ada beberapa kelurahan yang memiliki area permukiman yang padat seperti Kelurahan Balendah, Kelurahan Rancamanyar, dan juga Kelurahan Nandir. Selanjutnya ada proyeksi jumlah penduduk. Analisis proyeksi jumlah penduduk ini mempunyai kegunaan untuk melihat sebanyak penduduk pada tahun yang ditentukan di setiap tahunnya serta merencanakan kebutuhan sarana serta prasarana yang diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat. Proyeksi yang dipakai adalah menggunakan metode geometri eksponensial sederhana dikarenakan proyeksi penduduk Kecamatan Balendah yang mengalami fluktuasi mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2017, mengalami penurunan 2017 sampai 2018, dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2018 ke 2019.
kemudian naik lagi pada tahun 2020. Pada tahun tersebut cocok digunakan karena metode ini hanya dapat diaplikasikan untuk wilayah kecil serta pertumbuhan yang lambat digunakan jika data tersedia relatif terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan metode lain. Hasil dari jumlah proyeksi penduduk pada setiap di desa Kecamatan Bale Endah rata-rata mengalami kenaikan. Salah satu desa yang memiliki proyeksi penduduk dengan kenaikan yang paling banyak adalah Desa Bale Endah dengan kenaikan penduduk sebanyak 17.370 jiwa terhitung dari tahun data terakhir 2020 sampai dengan tahun 2040 ada pula desa yang paling sedikit dalam mengalami perubahan jumlah penduduk, salah satunya yaitu Desa Malakasari dengan kenaikan penduduk 4.380 jiwa terhitung dari tahun data terakhir 2020 sampai dengan tahun terakhir rencana 2040. Hasil perhitungan proyeksi penduduk di Kecamatan Bale Endah ini maka dapat menghitung atau memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana di masa yang akan datang, seperti fasilitas prasarana, lapangan pekerjaan, dan penyediaan pangan. Hasil perhitungan proyeksi penduduk yang tepat akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penduduk Kecamatan Bale Endah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bale Endah sendiri dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan, tapi pada tahun selanjutnya 2019 dan 2020 mengalami kenaikan kembali. Pada Kecamatan Bale Endah ini, setiap tahunnya laju pertumbuhan penduduk bernilai positif LPP dengan lebih besar daripada 0, artinya jumlah penduduk mengalami kenaikan. Tapi di tahun 2016 sampai 2017, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bale Endah kurang dari 0, yaitu negatif 0,45%. Dan pada tahun selanjutnya memiliki LPP lebih besar daripada 0 lagi. Kepadatan penduduk di Kecamatan Bale Endah ini, pada kepadatan penduduk dibagi menjadi 2, yaitu ada kepadatan penduduk bruto dan juga kepadatan penduduk neto. Pada hasil analisis kepadatan penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut dari tahun 2020, 2025, 2030, 2035, serta 2040 terdapat berbagai hasil dari kepadatan bruto dan juga netonya. Dalam analisis tersebut, kepadatan bruto dicari dengan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah total Kecamatan Bale Endah. Sedangkan kepadatan neto dicari dengan menggunakan cara jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah terbangun yang ada di Kecamatan Bale Endah per HA. Kepadatan neto di Kecamatan Bale Endah termasuk tingkatan yang sedang dan tinggi, karena pada wilayah tersebut termasuk wilayah yang padat penduduk dan tingkat lahan terbangun yang cukup luas dan padat, sehingga tiap desa atau kelurahan memiliki kepadatan neto yang hampir rata. Di sini terdapat peta kepadatan penduduk bruto Kecamatan Bale Endah dan juga peta kepadatan penduduk neto Kecamatan Bale Endah. Pada peta kepadatan bruto terdapat di Kelurahan Bale Endah sendiri memiliki kepadatan penduduk yang sedang, sedangkan di kelurahan dan atau desa lainnya memiliki kepadatan penduduk yang sedang. Sedangkan terdapat 2 desa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, yaitu di Kelurahan Bale Endah dan juga Desa Ranca Manyar. Namun di desa dan kelurahan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang sedang.
Selanjutnya yaitu kualitas sumber daya manusia. Jika dilihat pada grafik penduduk Kecamatan Bale Endah, sama halnya bahwa jumlah penduduk produktif lebih banyak dibanding penduduk usia tidak produktif. Selanjutnya, untuk selanjutnya, namun dari data tersebut, Kecamatan Bale Endah memiliki masyarakat yang tidak atau belum mempunyai ijazah yang tinggi, di mana dalam hal tersebut menjadi sebuah indikasi bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam Kecamatan Bale Endah ini, sehingga perlu adanya perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya itu analisis laju pertumbuhan ekonomi. Pada analisis pertumbuhan ekonomi ini terdapat dua indikator perhitungan yang akan dilakukan, yaitu perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita wilayah. Pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung ini dapat dilihat bahwa sektor informasi dan komunikasi memiliki nilai terbesar pada tahun 2016 dan terkecil di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,70 pada tahun 2017. Pada sektor informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang menurun, namun memiliki nilai laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Berikut merupakan analisis pertumbuhan sektor yang terdapat di Kecamatan Bale Endah. Di sini ada analisis pertumbuhan di berbagai sektor dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan total angka pertumbuhan sektornya itu 100 untuk setiap tahun, dengan angka tertinggi itu bervariasi dari setiap sektor dan setiap tahunnya itu angkanya bervariasi. Selanjutnya terdapat analisis LQ, di mana analisis ini untuk mengetahui beberapa sektor-sektor yang sektor tersebut bisa dibilang sebagai sektor basis atau sektor non-basis, di mana sektor basis sendiri adalah sektor yang dapat memenuhi kebutuhan dari kecamatan atau Kabupaten Bandung itu sendiri. Sedangkan non-basis adalah menandakan bahwa sektor tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan, bahkan harus disuplai dari luar wilayah itu sendiri. Nah, dari tabel tersebut terdapat beberapa sektor basis dan juga sektor non-basis. Sektor basis itu seperti pertambangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, dan lain-lainnya. Namun terdapat juga sektor non-basis seperti pertanian, pengadaan listrik, pengadaan air, dan yang lainnya. Dalam hal tersebut memang perlu adanya pengembangan ekonomi dari beberapa sektor yang masih memiliki atau diidentifikasi sebagai sektor non-basis. Selanjutnya ada analisis SIPSER. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Bale Endah memiliki komunitas-komunitas yang memiliki pertumbuhan yang dominan, cepat, dan juga berdaya saing. Namun tidak sedikit juga komunitas yang memiliki klasifikasi tumbuh dengan lambat serta berdaya saing. Pada contoh tabel di atas tersebut, ada penyediaan akomodasi makanan dan minuman adalah sektor pertumbuhan cepat dan tidak dapat berdaya saing. Selanjutnya bisa dilihat lengkap pada tabel tersebut. Untuk analisis tipologi klasen, tujuannya itu untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, terutama yang ada di Kecamatan Bale Endah sendiri. Nah, tipologi klasen ini pada dasarnya membagi daerah yang ada di Kabupaten Bandung itu berdasarkan dua indikator utama. Yang pertama itu indikator pertumbuhan ekonomi daerah, dan yang kedua itu indikator pendapatan per kapita daerah. Nah, tipologi klasen ini nanti hasil analisisnya akan terbagi menjadi 4 sumbu X dan Y, yang mana
Sumbu yang pertama itu merupakan sektor maju dan tumbuh pesat atau unggulan, atau prioritas pertama itu berada pada pertambangan, berada pada industri pengolahan, kemudian ada real estate, jasa perusahaan, lalu jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lalu yang kedua pada sumbu sektor potensial. Nah, sektor potensial ini berada pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian, kemudian pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Lalu yang ketiga adalah sektor maju tapi tertekan. Nah, itu berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lalu ada pada pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Kemudian konstruksi, perdagangan. Selanjutnya ada pada penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan asuransi, dan jasa lainnya. Untuk sektor yang terakhir, itu pada sektor tertinggal, yaitu ada pada pengadaan listrik dan gas, kemudian ada pada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan juga transportasi dan pergudangan. Pada analisis kontribusi sektor yang ada di Kecamatan Bale Endah ini, kontribusi sektor tersebut dapat dicari dengan cara PDRB dibagi total PDRB dikali 100%. Pada kontribusi sektor yang ada dapat dilihat pada tabel tersebut terdapat beberapa tahun, yaitu tahun 2015 hingga 2019 dengan berbagai lapangan usaha dan hasil sebagai berikut yang beragam tiap-tiap sektornya. Pada analisis laju pertumbuhan ekonomi, kita bisa lihat laju-laju pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor berdasarkan juta rupiah. Dapat dilihat bahwa industri pengolahan memiliki jumlah yang cukup tinggi dan disusul juga oleh informasi dan komunikasi. Hal tersebut menjadi hal yang baik untuk Kabupaten Bandung karena dua sektor tersebut adalah sektor yang cukup fundamental bagi sebuah wilayah. Selanjutnya itu analisis tingkat pelayanan pada permukiman. Dari analisis yang sudah dilakukan, terdapat beberapa hasil yang ada terkait tingkat pelayanan sarana permukiman, yaitu pada seluruh kelurahan atau desa. Pada analisis tingkat pelayanan sarana permukiman rumah menengah dan sederhana memiliki status tidak memenuhi, di mana status tidak memenuhi tersebut memiliki arti bahwa jumlah existing yang ada di Kecamatan Bale Endah saat ini tidak dapat melayani atau menampung sarana permukiman pada tahun-tahun mendatang. Terdapat juga analisis tingkat pelayanan pendidikan, mungkin dilanjut oleh Lina. Dalam mengkaji tingkat analisis pendidikan di Kecamatan Bale Endah ini, maka diperlukan evaluasi terhadap pola distribusi fasilitas pendidikan dilakukan dengan analisis tingkat pendidikan sarana pendidikan dan analisis kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Bale Endah menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan hasil tingkat pelayanan sarana pendidikan, bahwa Kecamatan Bale Endah banyak tidak memenuhi pada tingkat pendidikan tersebut,
maka diperlukannya sarana dan prasarana pendidikan yang standar kebutuhan minimum. Setiap daerah memiliki tingkat penyediaan serta kebutuhan sarana prasarana yang berbeda-beda dengan daerah lain dan digunakan untuk membantu pengelolaan pendidikan terutama sebagai sarana informasi untuk instansi maupun masyarakat yang dibutuhkan dalam menganalisis sarana pendidikan di Kecamatan Bale Endah ini, yaitu data proyeksi penduduk 2020 agar kedepannya dapat diprediksi jumlah existing sarana pendidikan yang ideal dan menambah unit sarana prasarana pendidikan. Pada analisis tingkat pelayanan kesehatan yang ada di Kecamatan Bale Endah, tiap tahunnya pada tahun 2020, 2025, 2030, 2035, dan juga 2040 didapatkan hasil bahwa masih banyak sarana yang memiliki status tidak memenuhi dan juga memiliki sarana yang sudah memenuhi. Hal ini sangat memprihatinkan karena balai pengobatan warga sangat penting sekali untuk warga itu sendiri. Karena balai pengobatan merupakan suatu pengobatan yang tersebar untuk memfasilitasi dan juga melakukan pendidikan apabila warga yang ada di Kecamatan Bale Endah mengidap penyakit. Tidak hanya itu, masih ada beberapa sarana yang masih memiliki status tidak memenuhi, seperti posyandu dan juga praktek dokter di beberapa kelurahan atau desa. Hal ini pun sangat memprihatinkan bagi Kecamatan Bale Endah karena posyandu ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat tersebut, seperti pelayanan kesehatan pada balita, pelaksanaan vaksinasi, dan juga sebagainya. Lalu pada praktek dokter pun sangat kurang karena masyarakat Kecamatan Bale Endah itu sedang sakit dan mencari dokter untuk kesembuhannya akan mengalami kesulitan. Jadi pada analisis tingkat pelayanan kesehatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dibuat suatu perencanaan terkait sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Bale Endah karena kesehatan merupakan hal penting bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sarana permukiman. Dari analisis yang sudah dilakukan, terdapat beberapa hasil yang ada terkait tingkat pelayanan sarana permukiman, yaitu masih memiliki status yang tidak memenuhi, di mana status tersebut memiliki arti bahwa jumlah existing yang ada di Kecamatan Bale Endah saat ini tidak dapat melayani atau menampung sarana permukiman pada tahun-tahun mendatang. Status tersebut apabila kita perhatikan memang tidak terjadi kesetimbangan antara jumlah existing dan juga jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bale Endah. Kecamatan Bale Endah sendiri berada dekat dengan Kota Bandung, di mana banyak masyarakat yang bekerja melalui kegiatan di Kota Bandung, namun memilih tempat tinggal yang ada di Kecamatan Bale Endah ini, membuat jumlah penduduk yang tinggi dan tidak sesuai dengan jumlah existing yang ada. Berikut adalah tabel-tabel kebutuhan sarana pendidikan berdasarkan tingkat pelayanan, dan berikut adalah kebutuhan sarana pendidikan dari tahun ke tahun, di mana dilihat dari tingkat pelayanan yang cukup rendah dengan memiliki status mayoritas tidak memadai. Pada tabel ini terdapat jumlah kebutuhan ideal unit yang ada untuk beberapa desa dan kelurahan. Analisis kebutuhan sarana kesehatan Kecamatan Bale Endah dapat dilihat dari berbagai sektor kesehatan masih
membutuhkan sarana seperti pada tahun 2025 sebagai posyandu di Kelurahan Bale Endah dan Kelurahan Andir membutuhkan luas sekitar 240 dan 420 hektar dengan menambah 4 sampai 7 unit sarana. Pada Balai Pengobatan Warga di setiap desanya membutuhkan luas lahan tertentu sesuai dengan jumlah unit sarana yang dibutuhkan. Klinik bersalin membutuhkan luas lahan 60 hektar di masing-masing kelurahan atau desa yang terdapat di Desa Rancamanyar dan Kelurahan Bale Endah dengan membutuhkan 1 unit sarana. Tempat praktek dokter juga membutuhkan luas yang sama namun berbeda desa atau kelurahannya, yaitu terdapat di Desa Jalekong, Desa Rancamanyar, dan juga Kelurahan Warga Mekar. Sedangkan puskesmas pembantu di kelurahan membutuhkan 2 unit kebutuhan dengan luas 120 dan sisanya 1 unit dengan luas 60 di Desa Rancamanyar dan Warga Mekar. Pada tahun 2030, sarana posyandu memiliki kebutuhan dengan luas masing-masing sekitar 120 sampai 300 hektar di 3 desa, sedangkan pada sarana klinik bersalin, puskesmas pembantu, dan juga praktek dokter, desa yang membutuhkan lahan seluruhnya hanya 60 hektar saja. Pada tahun 2035, seluruh desa atau kelurahan membutuhkan luas lahan masing-masing antara 120 sampai 300 di 3 desa. Pada tahun 2035 membutuhkan luas lahan pada semua sarana karena pada setiap sarana tertentu tidak memenuhi dan perlu beberapa unit sarana untuk ditambahkan. Sedangkan pada tahun 2040 pada sarana posyandu dan balai pengobatan membutuhkan luas lahan yang beragam dengan unit yang dibutuhkan per desanya masing-masing. Selain itu, sarana puskesmas pembantu dan praktek dokter membutuhkan luas lahan sekitar 60 hektar kecuali Bale Endah 120 dan beberapa desa lainnya sudah memenuhi. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sarana peribadatan seperti yang sudah dijelaskan pada poin sarana peribadatan sebelumnya. Sarana peribadatan sendiri itu merupakan salah satu sarana untuk mengisi kebutuhan rohani yang perlu disediakan di lingkungan daerah di daerah Kecamatan Bale Endah yang direncanakan itu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan juga berdasarkan dengan keputusan masyarakat yang bersangkutan. Nah, dari data yang sebelumnya sudah dipaparkan, di Kecamatan Bale Endah sendiri hanya ada 2 sarana peribadatan yang meliputi masjid dan musola. Nah, untuk masjid dan musola tersebut dilakukan analisis kebutuhan dan dihasilkan kebutuhan dari sarana peribadatan itu sebagai berikut. Jadi untuk masjid sendiri di setiap desa sampai proyeksinya ke tahun 2040 itu sudah memenuhi kebutuhan existing yang ada dan juga luas lahan yang diperlukan. Sementara untuk kebutuhan sarana musola sendiri masih belum mencukupi atau seluruhnya belum memenuhi kebutuhan yang diperlukan hingga tahun 2040 berdasarkan jumlah penduduk yang sudah diproyeksikan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sarana perindustrian. Di analisis kebutuhan sarana perindustrian sendiri, pada tahun 2020 dari data yang ditemukan bahwa setiap desa yang terdapat di Kecamatan Bale Endah mayoritas belum memenuhi di 3 sektor yang tersedia, yaitu pasar tradisional, toko-toko atau warung, dan juga pertokoan atau ruko-ruko. Jadi yang hanya memenuhi untuk pasar tradisional hanya ada di Desa Rancamanyar. Untuk sektor toko atau warung tidak memenuhi di semua desa yang terdapat di Kecamatan Bale Endah. Lalu untuk pertokoan hanya memenuhi di Desa Manggahang, Bale Endah, dan Rancamanyar. Lalu untuk proyeksi 5 tahun ke depan seperti tahun 2025, 2030, 2035, dan 2040
hasil yang didapat untuk 3 sektor seperti pasar tradisional, toko atau warung, dan pertokoan itu hasil yang didapat beragam untuk setiap desa yang terdapat di Kecamatan Bale Endah. Berikut hasil dari analisis kebutuhan RTH, di mana RTH sendiri memang perlu adanya untuk menjamin ekologi yang ada di Kecamatan Bale Endah itu sendiri. Terkait data existing, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan ketersediaan RTH yang ada, memang Kecamatan Bale Endah sendiri memiliki RTH yang cukup baik, karena memang mungkin masih ada beberapa daerah yang belum diberdayakan, dan juga ada beberapa taman dan juga tempat-tempat bermain yang ada di Kecamatan Bale Endah sendiri. Dari tahun 2020 hingga 2040, status yang dimiliki oleh Kecamatan Bale Endah itu sendiri memiliki status memenuhi, dan hal ini cukup baik untuk Kecamatan Bale Endah itu sendiri. Selanjutnya ada analisis kebutuhan prasarana. Yang pertama ada analisis air bersih. Dapat dilihat bahwa pelayanan air bersih yang ada di Kecamatan Bale Endah ini tergolong masih kurang baik, di mana pada data profil desa atau kelurahan umumnya masyarakat masih menggunakan sumur pompa dan sumur galian untuk kegiatan sehari-harinya. Bahwa ada juga yang menggunakan air sungai, di mana air sungai tersebut tidak baik untuk kegiatan sehari-hari. Untuk air bersih yang ada di Kecamatan Bale Endah sendiri perlu adanya penyediaan air bersih bagi masyarakat tersebut seperti disediakannya oleh PDAM, karena apabila tidak ada penyediaan air bersih sendiri akan berdampak bagi kesehatan masyarakat Kecamatan Bale Endah, karena masih adanya budaya mengkonsumsi air minum dari air yang didapat oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat Kecamatan Bale Endah sendiri didominasi mendapatkan air bersih melalui sumur galian atau sumur pompa. Air hasil sumur tersebut cenderung kurang memiliki kualitas yang baik karena banyak sekali terkandung zat-zat di dalamnya. Salah satu indikasi air sumur kurang baik adalah apabila masyarakat mencuci baju berwarna putih menggunakan air sumur tersebut akan berwarna kekuningan, di mana hal itu menjadi indikasi bahwa air sumur tidak bersih, banyak mengandung zat-zat di dalamnya, akan bahaya sekali apabila masyarakat mengkonsumsi air tersebut untuk kesehariannya. Maka dari itu perlu adanya penyediaan air bersih yang layak untuk masyarakat Kecamatan Bale Endah. Selanjutnya adalah analisis pelayanan air limbah. Jadi air limbah itu merupakan air buangan yang berasal dari rumah tangga, termasuk tinja manusia dan juga lingkungan permukiman. Nah, dari air limbah sendiri itu dikelompokkan lagi menjadi 2 jenis, yaitu grey water dan juga black water. Grey water sendiri itu adalah limbah air yang dihasilkan dari mencuci baju, mencuci piring, atau air bekas dari kamar mandi. Sedangkan untuk black water sendiri adalah air limbah yang sangat terkontaminasi, seperti air septic tank dan juga air limbah dapur. Nah, dari hasil analisis yang telah kami lakukan ini, berdasarkan perhitungan air limbah grey water dan black water di setiap desa maupun kelurahan di Kecamatan Bale Endah itu menunjukkan total timbulan air limbah proyeksinya itu dari tahun 2020 sampai ke tahun 2040 dengan rentang waktu 5 tahun. Nah, timbulan ini berdasarkan hasil analisis itu hampir terus mengalami peningkatan, terutama di Kelurahan Bale Endah sebagai pusatnya sendiri, dan itu juga berkaitan pula dengan meningkatnya jumlah penduduk yang sudah diproyeksikan pula dari tahun 2020 sampai tahun 2040. Nah, desa atau kelurahan yang menghasilkan timbulan air limbah terbesar itu dari tahun 2020 sampai tahun 2040 berada di Kelurahan Bale Endah, sebanding dengan tingginya jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Bale Endah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan maupun desa lainnya yang ada di Kecamatan Bale Endah sendiri. Nah, sedangkan untuk desa atau kelurahan yang menghasilkan timbulan air limbah terendah itu berada di Desa Malakasari pada proyeksi tahun 2020, 2005, 2035, dan 2040. Sedangkan pada proyeksi tahun 2030 itu yang terendah berada pada Kelurahan Warga Mekar. Nah, tingginya pertumbuhan penduduk ini akan berdampak pada banyaknya pula pembangunan kawasan perumahan dan permukiman, sehingga air limbahnya sendiri itu akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya melalui berbagai kegiatan, seperti kegiatan perumahan permukiman, perkantoran industri, perdagangan jasa,
maupun komponen kegiatan lainnya yang ada di Kabupaten Bale Endah sendiri, di Kecamatan Bale Endah sendiri. Nah, air limbah yang dihasilkan ini dapat terus meningkat melalui kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga diperlukan antisipasi timbulan air limbah yang terus melimpah. Selanjutnya adalah prasarana listrik. Jadi, Kecamatan Bale Endah merupakan kecamatan yang memang memiliki jumlah penduduk dan juga kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Dalam hal tersebut, kebutuhan akan prasarana listrik pun memiliki jumlah yang cukup tinggi, di mana dalam tabel yang sudah disajikan, baik itu kebutuhan minimum dan juga maksimum, memang rata-rata itu sudah lebih dari 10 juta kilovolt per hour. Khususnya pada Kelurahan Bale Endah itu memiliki jumlah yang cukup tinggi, baik itu domestik, non-domestik, penerangan jalan, dan jumlah daya, serta jumlah gardu pembagi pun memiliki jumlah yang cukup tinggi. Namun apabila kita melihat dari PDRB yang sudah ada, bahwasannya pengadaan listrik masih cukup kurang atau masih memiliki status non-basis. Dalam hal ini perlu adanya pengembangan atau penciptaan dari sumber daya listrik bagi Kecamatan Bale Endah itu sendiri. Selanjutnya ada analisis prasarana persampahan. Jadi di analisis prasarana persampahan ini memiliki beban pelayanan yang tinggi di setiap desanya di Kecamatan Bale Endah. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang terdapat di Kecamatan Bale Endah, maka beban pelayanan yang terdapat untuk analisis persampahan yaitu tinggi. Lalu untuk proyeksi di 2040 dengan hasil proyeksi jumlah penduduk dilakukan analisis dengan asumsi satu kartu keluarga berisi 5 anggota keluarga dengan sampah domestik meter per kubik per tahun, lalu sampah non domestik juga meter per kubik per tahun. Didapatkan total sampah yang tinggi dengan angka sampah tertinggi itu terdapat di Kelurahan Bale Endah. Lalu dilakukan juga analisis TPS yang dibutuhkan mulai dari TPS domestik, TPS dan juga TPS non domestik untuk setiap desa yang terdapat di Kecamatan Bale Endah. Bisa dilihat hasil jumlah TPS yang dibutuhkan di setiap desanya pada tabel yang terdapat di sini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.